Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspa Nurakila dari kelas 6C dengan NPM 22106310 559. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai ukuran penyebaran data statistika teruntuk kelas 12 SMA, MA, dan MK berdasarkan metode problem based learning. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Munandar, SPD MPD. Dengan ini saya mulai saja. Ya, ya. Mengapa kita harus belajar ilmu statistika, anak-anak? Teruntuk kelas 12, ilmu statistika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mengetahui berapa banyaknya uang jajan kalian setiap hari. Apakah uang jajan tersebut itu bisa ditabung atau tidak? Nah, namun pada kasus lain atau kejadian lain, ini di sini bisa diilustrasikan bahwa adanya rumah, rumah yang besar dan rumah yang jangkauannya itu jaraknya lebih jauh daripada rumah yang besar ini. Kita anggap aja ini adalah rumah A. Ya, ini adalah sebentar ini. Ya, yang ini adalah rumah A. Ya, ini adalah rumah A. Yang ini adalah rumah B yang kecil ya. Nah, kita misalkan kedua rumah ini jaraknya jauh. Yang A itu sekitar berada di ujung jalan ya, dan yang B itu ada di tengah-tengah misalnya. Kita misalkan seperti itu. Nah, ada simpangan jalan di sini kan. Nah, artinya rumah yang kecil yang B ini bisa kita temukan dengan ilmu statistika, yaitu ukuran penyebaran data atau disebutnya jangkauan. Nah, jadi hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah jangkauan pada ilmu statistika gitu ya, penerapannya. Namun bukan hanya itu saja, banyak hal lain, banyak kasus lain atau ilustrasi yang lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalau di sekolah itu teruntuk anak-anak sekolah kan pasti dari pembelajaran, dari kalian belajar itu kan nanti hasilnya akan mendapatkan suatu nilai ya. Nah, nilai tersebut bisa kita jadikan kasus dalam ilmu statistika ukuran penyebaran data. Baik. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yang pertama ada membahas jangkauan. Yang tadi yang sebelumnya udah sempat saya singgung mengenai jangkauan di ukuran penyebaran data. Nah, yang kedua akan kita pelajari adalah varians. Ketiga, standar deviasi. Dan yang keempat adalah simpangan rata-rata. Oke, untuk ukuran kelas 12 ini menggunakan ukuran penyebaran data berkelompok ya. Jadi udah bukan lagi ukuran data tunggal karena akan semakin kompleks gitu. Bertambahnya tingkat kelas itu semakin kompleks nanti. Oke. Nah, sebelum kita ke kasus yang ada di ilmu statistika ukuran penyebaran data, sekarang saya mau sedikit memberikan informasi mengenai apa itu jangkauan. Nah, jangkauan merupakan ukuran atau range yang beda antara data besar dan data kecil yang tadi ya, yang ada ilustrasi di awal bahwa rumah yang A itu ada di ujung jalan, rumah yang B itu di tengah. Nah, kita akan mencari besarnya jangkauan atau jarak dari rumah B ke A itu menggunakan ilmu statistika atau ukuran penyebaran data. Nah, yang selanjutnya di sini, cara mencari jangkauan itu tuh yang sebelumnya ada dibedakan menjadi data tunggal dan data berkelompok. Pada kelas 12 ini menggunakan data berkelompok. Ya, ini referensinya saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nah, untuk yang varians, nah varians itu kan artinya suatu macam-macam ya atau ragam. Nah,
Dari varians tersebut akan kita peroleh rata-rata hitung dari deviasi kuadratnya. Ya, varians itu biasanya disimbolkan dengan biasanya tuh disimbolkan dengan S kuadrat ya. Atau yang ini tuh sigma. Sigma dalam kasus matematika ya ini kuadrat. Nah gini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan di buku-buku atau nanti akan ada kasus yang akan saya berikan itu menggunakan varian, menemukan varians. Nah ini. Oke. Oke, kita akan lanjut lagi kembali ke slide. Nah, di sini ada yang disebut dengan formula dari varians berdasarkan populasi dan berdasarkan sampel. Populasi itu kan seluruh orang atau objek yang akan kita cari. Misalkan populasi siswa kelas 12. Nah, itu adalah populasi disebutnya. Populasi itu biasanya lebih dari 30. Nah, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, untuk kasus yang akan kita temukan nanti berhubungan dengan populasi nih. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Oke, ini belum dihapus. Wait ya. Oke. Nah, apa itu standar deviasi? Jadi standar deviasi itu adalah turunan atau lanjutan dari varians. Berarti kita harus mencari apanya dulu, variansnya dulu baru menemukan standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu menggunakan akar dari nilai variansnya gitu. Jadi udah menemukan nih perbedaan atau ragamnya dari data yang akan kita temukan. Nah, baru kita cari standar nilainya atau standar deviasi dari nilai yang beragam tersebut gitu. Nah, ini ada ukuran populasi. Untuk populasi yang lebih dari 30 ya, itu kita misalkan adalah siswa kelas 12, seluruh kelas 12 dari kelas 12.1 sampai 12.4 misalkan. Nah, ini untuk sampel. Biasanya sampel itu yang kurang dari populasinya gitu yang kita ambil. Misalnya hanya satu kelas saja. Satu kelas itu bisa dari 20 sampai 30 orang. Nah, itu kita menggunakan formula dari sampel standar deviasi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah deviasi rata-rata disebutnya, yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Nah, di sini kita berarti membutuhkan apa? Nilai rata-rata dan nilai data pengamatannya. Gitu. Nanti akan lebih relate kalau sudah ada kasusnya ya guys. Oke, sekarang kita bisa lanjut dulu aja. Ini formulanya kita keep. Oke, selanjutnya apa sih? Nah, ini menarik. Untuk pembelajaran kali ini akan diberikan sebuah kasus nih, guys. Oke. Kasusnya bagaimana? Di sini berbunyi nilai ujian matematika kelas 12 sebanyak 100 siswa menunjukkan hasil yang sangat bervariasi kepada kepala sekolah, maaf. Kepala sekolah meminta analisis seberapa besar sih variasi nilai tersebut untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi ada 100 siswa di kelas 12 di mana kepala sekolah tersebut itu meminta bantuan kepada guru matematika untuk melihat analisis seberapa besar variasi. Nah, di sini saya sebagai pengajar matematika ingin kalian membantu menganalisis kasus tersebut. Ya, karena kan ini juga nilai kalian dari kalian untuk kalian gitu. Oke. Nah, sekarang di sini ada petunjuknya untuk menjawab kasus di atas. Ya, di sini pertama kalian sudah bergabung ya bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kalian perlu nih menentukan pembagian peran yang udah saya berikan kertasnya. Itu tolong kalian bagi peran siapa yang mencari data, siapa yang menghitung datanya, siapa yang menulis laporan. Lalu menyusun rencana kerja secara bersama-sama ya, tidak individu. Oke, di sini ada
kasusnya yang sudah saya berikan di lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada tabel nilai data matematika siswa kelas 12 yang berjumlah 100 orang. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa data yang akan kita gunakan adalah data berkelompok, bukan lagi data tunggal seperti di kelas 10 dan kelas 11 ya, pada materi statistika. Nah, nilai ujian menggunakan rentang dari 40 sampai 44 hingga 70 sampai 74 dengan frekuensi yang telah ditentukan. Baik, nah yang selanjutnya di sini kalian disuruh oleh saya untuk mengisi yang ada di LKPD itu mengisi tabel-tabel yang kosong nih. Oke. Yang pertama itu ada frekuensinya yang sesuai dengan tabel sebelumnya itu. Kalian isi kembali di lembar tabel ini, lalu nilai X-nya atau nilai tengahnya. Nah, kenapa kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu? Karena kan ini datanya berkelompok ya, jadi harus dicari dulu nilai tengahnya. Lalu dicari hasil kali nilai tengah dan frekuensinya. Nah, selanjutnya setelah ini data pada tabel sudah terisi semua, akan kita peroleh nilai jangkauan, ya, nilai jangkauannya, nilai variansnya. Wait, ini ternyata pulpennya warna biru, nggak kelihatan. Hitam aja, oke. Jangkauan akan kita temukan, variasinya juga, STDEV-nya atau standar deviasinya akan kita temukan secara data berkelompok, dan simpangan rata-ratanya. Oke. Ya, yang selanjutnya saya akan beri kalian waktu selama 20 menit untuk berkelompok. Ya, waktu dimulai dari sekarang ya pukul 13.50 hingga 14.10. Saya tunggu. Ya, mulai. Oke, baik. Nah, tadi kalian udah berkelompok nih, udah mengisi. Sekarang kita koreksi bareng-bareng apakah benar yang sudah kalian isi. Nah, di sini ada yang dari data tabel sebelumnya sudah kita akan saya bahas. Yang pertama di sini nilai 40 sampai 44 itu frekuensinya 8, nilai tengahnya 42 ya. Nilai tengah itu udah sering banget kita dapatkan waktu saat kelas 7 kelas 10, kelas 11 bahkan SMP ya. Oke, di sini ada fx-nya, x lalu ada x menu-nya. Mu itu artinya rata-rata ya, nilai rata-rata. Atau kalau di buku-buku lain itu X bar ya. Jadi bebas aja mau simbolnya apa, tapi maknanya adalah rata-rata. Oke, ini data tabelnya sudah ketemu semua. Akan kita cari kembali, yaitu yang diminta, jangkauannya. Nah, jangkauannya itu bisa kita temukan dari data berkelompok yang sebelumnya itu, nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 74 sampai 40. 74 kurang 40, maaf, sama dengan 34. Nah, nilai variasinya itu bisa kita cari dengan tadi sigma kuadrat atau S pangkat 2, S kuadrat ya. Nah, diperoleh adalah 53,43. 53,43. Simpangan bakunya atau standar deviasinya yaitu ini sigma sama dengan 7,31. Nah, yang terakhir adalah ditemukan simpangan rata-ratanya yaitu sebesar 5,79. Oke. Yang benar boleh kalian checklistin dan yang salah boleh diperbaiki karena ini buat belajar juga ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa sih jadi ukuran penyebaran data yang sudah kalian kerjakan? Nah, yang pertama, kita udah membahas jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Yang kedua, ada varians. Varians itu merupakan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata. Dan yang ketiga, itu adalah akar kuadrat dari varians, merupakan standar deviasi. Dan yang terakhir ada simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari nilai mutlak selisih antara setiap data dengan rata-rata. Oke, untuk ukuran penyebaran data pada pertemuan ini sudah berlangsung. Jikalau ada yang ingin tanyakan, boleh kalian tanyakan kepada saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita kembali lagi di pertemuan statistika berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.